kenapa seorang wali dengan membaca bismillah dia bisa kaya? Padahal bismillahnya pada Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang wali baca bismillah ya? Bisa sugih. Jemangan din baca bismillah rasal sugih. Itu yang dipertanyakan. Bukan dengar cerita dongengnya. Tuan Syekh Abdul Qadir dengan bahasa begini. Ketemu dengan orang diusap atau dipeluk atau dicium atau diludahi, kamu itu bisa jadi mulia. Kenapa bisa mulia? Ada orang cerdik. Aja cuma ngorokakan manakib dongeng kemudian iya kita pengen mengkawan. Arahnya hayal. Arahnya khoyali. Hayalan doang. Berandai-andai timbul. Andaikan, jikalau, umpama, misalkan, wes kok. Maka di dalam tauhid 4 kata tadi nggak boleh. Dalam tauhid tidak boleh kata laula, lauma, laukana. Wes, itu merusak tauhid. Karena segala sesuatu harus ada asal usul. Kenapa Syekh Jauhari kemudian menerjemahkan kitab manakib itu di dalam terjemahan bahasa kita? Ada sejarah. Ya, makanya hampir sedanten wong sing macam manakib pasti ujung kalimatnya mugi-mugi kelawan karamatnya Tuan Syekh napas jadi hajat kabul. Bullshit. Enggak ada dari sana. Sing oleh karomah Tuan Syekh iku lamun jadi muhibbin. Apa itu muhibbin? Wong sing manjening torikote. Jadi macam manakib Arab watang puluh siji pengit. Lamun durung jadi muhibbin, moal. Itu sejarah. Jadi Syekh Jauhari satu waktu kedatangan mimpi bertemu dengan Tuan Syekh. Kata dalam mimpi itu, ya Jauhari, tarojim ma fi hayati hatta tuhibbu ilayya. Wahai Jauhar, terjemahkan apa yang ada dalam hidupku sehingga tumbuh cintamu padaku. Jadi tujuan manakib pun diciptakan, diterjemahkan di dalam kitab Sumusul Anwar adalah untuk menumbuhkan rasa cinta. Cinta terhadap Tuan Syekh. Bagaimana orang yang cinta terhadap Tuan Syekh? Udkhulu fi tariqati wa man dakhala fi tariqati kana hubban alayya. Masuk kamu ke dalam tariqatku, maka siapa orang yang masuk dalam tariqatku itulah orang yang cinta padaku. Wa man ahabbani akramahullahu ilaika. Maka siapa orang yang cinta kepadaku dengan masuk tariqat tadi, maka akan dimuliakan oleh Allah. Jadi urus sekedar macam mana bos, ikut sejarah. Jadi ada macam manakib doang mah, atau ngerongokakan manakib doang mah, ya mengkonon baik. Mau bakal ada perubahan. Saya bukan berarti mengecewa yang baca manakib, bukan. Jelaskan yang sesungguhnya. Jadi orang yang manakib untuk mendapatkan karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir masuk dulu dalam thariqatnya. Baiat dikir. Mendet thariqate maksudnya apa? Dikir bersama dengan Tuan Syekh. Masuk dalam sambungan sanad Tuan Syekh. Sehingga menjadi kelompok muhibbin. Sing sebenarnya. Sehingga ketika macam manakibnya, ketika guru membacakan manakib, kitanya berzikir dalam zikir sir. Zikir sirni ati. Allah, 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 Allah.
sambil ngerongakan bacaan manakib guru. Jadi guru Fatihah, hati masih berzikir pada Allah. Sambungan sananya signal mau nyambung kalau Tuhan saya. Nyambung kalau Tuhan saya, nyambung. Abdebat yuk, sebab saya adalah orang yang pertama di Banten ini dengan beberapa teman dulu yang mengambil ijazah manakib sebelum manakib ini ramai. Kalau menurut kitab asli nih, ibu tetap ramai kakak. Klepun khawatir, bukan durung pada kuat jadi muhibbin. Bukti ini, yuk tak ajak, yuk saya ambil tarekat dulu. Biar aku uang sini. Hanya Pak Rosidi sih lebet. Saya sih boleh Pak. Orang Rio. Silakan terus baca manakib. Tapi upayakan tumbuhkan rasa cinta. Jadi aja khoyali. Jangan berhayal. Lah kita maaf orang macam manakib baiklah. Kita lagi duwe hajat ya supaya Allah kabulkan. Bagus. Tapi perdalam dengan zikir. Perdalam dengan thariqah. Sehingga nyambung. Makanya jujur dulu manakib itu tidak diijazahkan kecuali kepada orang yang sudah berthariqah. Kula rada heran senyak-senyak. Fenomena saja. Kok siki wani ya ngeijazahaken manakib ni wong sing durung berthariqah. Siapa orang pertama yang mengijazahkan manakib tanpa berthariqah ini? Sebab dulu setiap yang mau ijazah manakib ditanya berthariqah belum? Belum sih. Baiat thariqah dulu. Setelah baiat baru tuh silahkan. Karena itu punya imbang. Jadi setelah berthariqah, zikir thariqah, jadi kamu kasar ke urusan dunianya kian ke. Oh, karena thariqah ke akhirat. Ke urusan dunianya ke ko manakib. Dunianya ko. Makanya ada dua. Pertama manakib ula, kitabnya adalah Sumusul Anwar. Kemudian ada manakib sani, kitabnya itu As-Su'ada, isinya sholawat tentang kesugihan kami. Kau tahu, itu manakib sing sebenarnya Kang Khozar. Sebetulnya itu kalau manakib. Silakan kalau nggak percaya, tanya ke kiai-kiai Jawa. Di Jawa tuh nggak sembarangan mengijazahkan manakib. Makanya wonten khalifah ning Banten wonten khalifah manakib. Mentawis niki Pecel Al-Maghfurullah sing jadi khalifah sing Cikande. Kau di iya di Jerman tuh. Karena ternyata sekarang manakib itu dimasukkannya ke hikmah, ke al-hikmah. Padahal bukan itu. Wong manakib sing kudu diperkuatkan hijib si Abdul Qadir, sing kudu diwirid. Robi ini maghlubun fantasir wajibul qalbil munkasir wajib masyamil mudahid rahman mukhtalifan. Itu udah kuat macam itu. Baru perkuat dengan manakib. Terus jadi ilmu pun anak asal usul. Ya, ilmu pun meten asal usul. Buatan sembarangan. Kalau mau kita dengerin. Ada sing seniki mah kan alit fotokopian doang, beberapa petikan-petikan doang. Jadi wonten mangkobah. Zaman Abuya sepuh sengen. Iku setiap malam Rebo paling gak sias mangkobah. Satu mangkobah dijelaskan. Pripun sejarah Tuan Abdul Qadir, apa saja yang dilakukan Tuan Syekh sampai masuk pada mangkobah ini.
paparakan Kiai Wiridanan iki perjalanan sunnah, ini perjalanan qiyamul lail, ini harus dilakukan oleh orang yang masuk pada mangkobah. Satu mangkobah mungkin seminggu mali macet semangkobah sekian boten tamat. Fatihah Fatihah di mangkobah Fatihah bareng empat tabarukan wa takarum oyus ari ngalap barokah dongor masalah. Tapi sebetulnya di dalam manakib itu ada mangkobah. Mangkobah itu satu pasal. Contoh, di saat Tuan Syekh meminta izin kepada orang tua untuk berangkat tolak ilmu, itu mangkobahnya sampai 21 riwayat. Bagaimana doa yang diberikan ibu kepada Tuan Syekh, apa yang dilakukan Tuan Syekh di saat sebelum berangkat, kemudian apa yang dibekali oleh orang tua Tuan Syekh kepada Tuan Syekh. Ketiga, apa doa penunduk sehingga di tengah perjalanan ketika Tuan Syekh diganggu orang itu lemah. Ada mangkobahnya. Satu mangkobah 21 riwayat. Ya, tadi 7 ya. Apa? Mangkobah sedang. Semet amat. 99 mangkobah di dalam perjalanan Tuan Syekh sampai mendapatkan gelar wali kutub. Dari 99 itu terpecah menjadi 49 mangkobah. Sama dengan perjalanan latifah di dalam thariqah. Itu kalau bicara tentang manakib. Jadi manakib itu asal kata daripada mingkobun. Mingkobun itu adalah tahapan. Jadi seorang aulia itu memiliki tahapan-tahapan tersendiri untuk mencapai makom. Sama seperti manusia dalam thariqat itu ada namanya mangkobah. Mana mangkobah dalam thariqat disebut dengan latifah. Ada latifatul qalbi, ada latifatul sirri, ada latifatul akhfa, ada latifatul sirrin natiqah. Terus itu 7 latifah. Dari 7 latifah terpecah menjadi 99 sirriyah. Dari 99 sirriyah dipecah menjadi 199 mangkobah. Terus sampai nanti masuk kepada tahapan murid, masuk kepada tahapan mursyid, masuk dalam tahapan mukasab, terus sampai pada makrifat. Jadi bukan hanya 7. Setiap Tuan saya bertemu dengan guru itu satu mangkobah. Jumlah gurunya Tuan saya 49. Jadi 49 mangkobah yang harus dipecahkan dari 99 mingkom. Jadi bukan Fatihah iku mesanad. Lagi menceritakan tentang sanad dari Tuan Syekh dari orang tua. Kalau yang sebenarnya begitu. Tapi orang Papua baik. Ada yang tabarukan. Kan pesan kula mesios napik kemudian terbatas hanya kepada itu. Cobalah berusaha di hati menumbuhkan bagaimana kita ini supaya diaku sebagai murid, supaya diaku sebagai murid daripada Tuan Syekh. Jangan sekedar muhib. Ada
muhibbin, ada muridin. Muhibbin orang yang baru masuk pada thariqah, sehingga hanya diberikan kepada kalimat zikru zahriyah. Tapi coba masuk kepada muhibbin, agar masuk kepada latifah sampai kepada 7 latifah, masuk tuh pada golongan muridin.